Kita mulai materi pertemuan ke-6, sistem koordinat polar dan aplikasi dari integral rangkap 2. Pertama kita belajar dulu apa yang dimaksud dengan sistem koordinat polar. Sistem koordinat polar itu dinyatakan dalam besar dan sudutnya. Jadi ini adalah besarnya ρ dan sudutnya di sini adalah v. Maka kalau kita tarik pada koordinat kartesian, kita dapatkan nilai x di sini, besarnya x itu adalah ρ kosinus v. Sedangkan besarnya y itu adalah ρ sinus v. Kemudian untuk penyesuaian batas-batas integrasinya, paling mudah nanti kita tentukan dengan melihat gambarnya. Berikut ini adalah contoh soal. Kita diminta untuk menghitung integral rangkap 2 dari integral ini dengan menggunakan koordinat kutub, di mana R terletak pada kuadran pertama yang dibatasi oleh lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan a kuadrat. Jadi daerah kita ini nanti berada pada seperempat lingkaran pada kuadran pertama dengan jari-jarinya A. Ini adalah daerah yang akan kita integrasinya. Kita mulai menghitung. Tadi adalah seperempat lingkaran dengan jari-jarinya A. Ini adalah daerah integrasinya. Maka kita hitung untuk X itu sama dengan ρ kosinus V, sedangkan Y-nya adalah ρ sinus V. Maka kalau kita menghitung untuk X kuadrat plus Y kuadrat kita sama dengan A kuadrat, maka kita dapatkan ρ kuadrat kosinus kuadrat V ditambah sinus kuadrat V, maka sama dengan A kuadrat. Jadi kita dapatkan ini adalah sama dengan 1, maka ρ kuadrat kita sama dengan A kuadrat. Sedangkan untuk kita transformasi ke koordinat polar, di dx kita nyatakan dengan ρ d ρ dv. Maka kita hitung integral yang tadi yang adalah 0 sampai pi per 2 untuk v-nya, sedangkan untuk ρ-nya jari-jarinya 0 sampai a. Kemudian kita masukkan integral tadi, e pangkat minus x kuadrat plus y kuadrat adalah e pangkat kita gantikan dengan e pangkat ρ kuadrat, sedangkan dy dx-nya kita gantikan dengan ρ d ρ dv. Jadi kita integralkan dengan cara yang sudah kita pelajari di kalkulus 1. Kita misalkan ρ pangkat 2, maka du itu adalah 2 ρ d ρ. Sehingga kita dapatkan integral kita yang di sini ini adalah 0 sampai pi per 2 dan 0 sampai a dari setengah e pangkat minus u du dv. Jadi ini kita integralkan, kita dapatkan integral rangkap 2, kita dapatkan min setengah e pangkat minus ρ kuadrat untuk kemudian batasnya a 0 sampai a, dan ini adalah dv. Terus kita lanjutkan kemudian untuk integralnya, kita dapatkan 0 sampai pi per 2 dari min setengah e pangkat minus a kuadrat min 1 dv. Dan kita hitung hasil integralnya setengah e pangkat minus a kuadrat min 1 v, batasnya kita masukkan pi per 2 0, sehingga kita dapatkan setengah kalikan pi per 2 e pangkat minus a kuadrat min 1, atau pi per 4 e pangkat minus a kuadrat min 1. Seperti halnya integral yang sudah kita pelajari di kalkulus 1, apabila kita ingin menghitung luasan bidang yang berada di bawah kurva fungsi x di sini, maka sama saja kita kalau menghitung luas ini adalah integral dari batasnya a sampai b dari kurva fx dx. Sama halnya dengan integral yang tadi,
Maka kalau kita mengaplikasikan integral rangkap 2, berarti kita bisa menghitung volume dari benda yang dibatasi oleh suatu permukaan pada bidang X, O, Y. Kita mulai dengan contoh soal ini. Kita diminta untuk menghitung volume prisma yang alasnya berubah segitiga pada bidang X, O, Y, kemudian dibatasi oleh garis Y sama dengan X sama dengan 1, dan serta tutup prismanya berbentuk Z sama dengan 3 min X min Y. Jadi kalau ini adalah X, Y, dan Z, maka yang dibatasi oleh ini adalah, misalnya ini adalah garis X sama dengan Y atau Y sama dengan X, dan garis X sama dengan 1, misalnya begini. Jadi kalau kita gambarkan, ini adalah persamaannya. Kalau kita dapatkan, ini adalah tutup dari prisma. Begini. Jadi kita hitung volumenya adalah integral rangkap 2 dari daerah A, fungsi X, Y, dy dx. Jadi kita masukkan nilainya, maka integral 0 sampai 1 untuk X-nya, ini untuk dx-nya, kemudian untuk dy-nya kita mulai dari 0 sampai X, dan fungsinya adalah 3 min X minus Y, dy dx. Kemudian kita integralkan, jadi ini adalah 0 sampai 1 dari 3y minus xy minus setengah y kuadrat. Batasnya adalah 0 sampai x. Kita hitung integralnya, jadi 0 sampai 1 dari 3x min 3/2 x kuadrat dx. Gitu. Kemudian kita hitung lagi integralnya, jadi 3/2 x pangkat 2 minus 3/6 x pangkat 3, dengan batasnya mulai dari 0 sampai 1. Nah, kita hitung 3/2 minus setengah itu sama dengan 1. Jadi ini adalah volume dari prisma yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X sama dengan 1, dan tutup prismanya berbentuk bidang Z sama dengan 3 min X min Y. Kita lanjutkan dengan penggunaan integral rangkap 2. Di sini integral rangkap 2 dihitung untuk menghitung massa dari plat tipis dengan rapat massanya diketahui adalah del X, Y. Jadi kita lihat massa plat tipisnya, kita hitung dengan menghitung integral rangkap 2 seperti ini. Di mana A di sini luasan pada bidang XY. Setelah kita menghitung massa, kita juga dapat menghitung momen total atau yang disebut dengan momen pertama terhadap sumbu Y, yaitu MY. Kita hitung dengan integral rangkap 2 X dikalikan dengan rapat massanya dx dy. Dan momen pertama terhadap sumbu X kita hitung dengan mx, yaitu integral rangkap 2 dari Y dikalikan dengan rapat massa dx dy. Dari mx dan my serta m yang didapat di atas tadi, kita dapat menghitung pusat. Dari tadi yang kita dapat mx dan my, kita dapat menghitung pusat massa, yaitu kita nyatakan dengan xp, yp, itu adalah pusat massanya. Selain itu, aplikasi dari integral rangkap 2 yang lain, kita dapat menghitung momen inersia atau momen yang kedua terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan terhadap sumbu Z. Mari kita mulai dengan coba menghitung massa dari suatu plat tipis yang dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan 8, dan kurva X sama dengan Y sama dengan X pangkat 2/3. Jadi ini misalnya X dan Y, kemudian ini X sama dengan 0, sumbu X, dan X sama dengan 8, begini. Kemudian, dan ini misalnya adalah Y sama dengan X pangkat 2/3. Kita mulai menghitung massanya, berarti M sama dengan integral rangkap 2 dari luasannya, ini adalah luasan dari bidang ini, del
X, Y adalah densitinya dx dy. Kita hitung M. Luasan dari daerah ini kalau kita mulai dengan yang di sini dx dan dy, berarti y kita mulai dari 0 sampai sini. Yang di sini kita hitung adalah pada saat perpotongan ini, maka kalau y itu sama dengan x pangkat 2/3, maka x kita itu adalah y pangkat 3/2. Jadi kita mulai dari 0, kalau yang di sini x kita 8, maka y kita adalah, kalau untuk x8 maka y sama dengan 8 pangkat 2/3, yaitu sama dengan 4. Maka integralnya mulai dari 0 sampai 4. Sedangkan del x integral yang kedua untuk yang dx itu kita mulai dari y pangkat 3/2 sampai dengan 8. Sedangkan untuk rapat masanya adalah xy. Jadi tinggal kita hitung sekarang M sama dengan integral dari 0 sampai 4. Ini kita hitung integralnya kalau terhadap x, berarti adalah setengah x kuadrat y. Dengan batas integrasinya mulai dari y pangkat 3/2 sampai 8 dy. Kemudian kita hitung, jadi kita dapatkan M sama dengan integral 0 sampai 4 dari 32 Y minus 1/2 Y pangkat 4. dy. Kemudian kita hitung M di sini adalah kita dapatkan 16Y kuadrat minus 1/10 Y pangkat 5 dengan batas integrasinya 0 sampai 4. Jadi kita dapatkan 256 dikurangi 1024/10. Jadi kita dapatkan 153,6 satuan luas. Demikian cara menghitung luasan dari. Untuk contoh berikut adalah kita diminta untuk menentukan pusat massa dari suatu daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X dan parabola Y sama dengan X kuadrat. Jadi ini adalah garis Y sama dengan X dan parabola Y sama dengan X kuadrat. Gitu. Jadi ini adalah luasan daerahnya. Kemudian karena tidak ditentukan pusat massa, berarti pusat massa kita definisikan X, Y adalah suatu konstanta. Dan kita hitung M di sini adalah integral rangkap 2 dari dy dx, berarti Y kita mulai dari 0 sampai 1, sedangkan X kita mulai dari X kuadrat sampai X. Dan ini adalah C. Kita hitung integrasinya, maka 0 sampai 1 dari C, Y, kemudian batasnya mulai dari X kuadrat sampai X di X. Maka kita hitung integrasinya, M kita dapatkan adalah C/6. Selanjutnya kita hitung MX. Untuk menghitung pusat massa berarti kita perlu menghitung MX dan MY. Jadi kita hitung integralnya untuk dy dx, berarti untuk x-nya kita mulai dari 0 sampai 1, x-nya 0 sampai 1, sedangkan untuk y-nya kita mulai dari yang atas, yang di sini kurva yang atas adalah x, untuk yang bagian yang bawah, bagian yang atasnya adalah x dan yang bawah adalah x kuadrat. Jadi yang atas kurang yang bawah, di sini c, y. Kemudian kita hitung integralnya. Kita dapatkan ini 0 sampai 1 dari C/2 Y kuadrat, batasnya X kuadrat sampai X dx. Jadi kita dapatkan hasil integrasinya adalah C/2 dari integral 0 sampai 1
kemudian saya masukkan berarti x kuadrat minus x pangkat 4 dx. Jadi waktu kita integralkan kembali menjadi c per 2 dari sepertiga x pangkat 3 minus seperlima x pangkat 5, batasnya 0 sampai 1, sehingga kita dapatkan adalah c per 15. Sedangkan untuk my kita hitung adalah integral rangkap 2 dari 0 sampai 1 dan dari x kuadrat sampai x cx dy dx. Jadi integral dari 0 sampai 1 dari cxy, batasnya adalah x kuadrat sampai x dx. Kemudian kita integralkan, kita dapat c, kemudian integral dari 0 sampai 1 dari x kuadrat min x pangkat 3 dx. Jadi ini adalah c kalikan sepertiga x pangkat 3 min seperempat x pangkat 4, batasnya adalah 0 sampai 1. Kemudian kita hitung integralnya adalah c per 12. Dari sini kita dapatkan maka xp itu adalah my per m. Jadi xp kita adalah c per 12 dibagi dengan c per 6. Jadi kita dapatkan setengah. Sedangkan untuk yp kita hitung mx per m. Jadi kita dapat c per 15 dibagi c per 6. Kita dapatkan yp-nya adalah 2 per 5. Dari sini kita tahu bahwa pusat massa kita adalah setengah, 2 per 5. Nah, untuk contoh soal, 2 soal yang berikut ini kalian dapat kerjakan sendiri di rumah, kemudian nanti bisa dikumpulkan di tempat yang saya sediakan di ULS. Demikian juga untuk yang slide yang berikutnya. Jadi kita mempunyai ada 5 soal tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Demikian kuliah kita untuk kali ini. Terima kasih.